Gini ngobrol, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Ngene Ngobrol Yuk. Saya Ibtu Bangun Sani. Dan saya Brigadir Yura Martanti. Ya, tentunya pada siang hari ini cuaca di luar panas sekali ya, Mbak. Benar, panas banget. Iya, tetapi kita tetap dong hari ini kita tetap Semangat. Iya, tetap semangat, tetap Iya. podcast hari ini karena kita Iya, Bu. kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Siapa, Bu? Ini salah satu kasat di Iya, Polres kasat. Kebumen. Beliau itu masih muda. Ya, pejabat utama. Pejabat utama, Iya. masih muda, ganteng. Pokoknya Allah, iya. kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Kasat Reskrim Polres Kebumen. Wah. Beliau adalah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata SIK. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Selamat datang. Selamat datang di podcast Iya. kami. Apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Beliau adalah tadi Kasat Reskrim. Kasat Reskrim. Reskrim. Reserse dan kriminal. Betul. Betul. Yang sering pakai dasi-dasi merah itu. Oh, iya, yang bapak itu ya. Iya. Pokoknya Iya. dasi merah ya. Iya. Heeh. Mungkin kan sebagian taunya reskrim. Reskrim ini kan suka ya nangkep-nangkep Penjahat, orang, iya. nangkep penjahat gitu kan. Mungkin Iya. sebagian masyarakat taunya kan seperti itu kan, Pak. Betul, image-nya seperti itu. Iya, benar. Pokoknya yang itu, Bu, naik mobil terus nangkep dah Iya, rambutnya gondrong, Iya, pakai baju gondrong. preman gitu. Preman. Iya, iya. Mungkin Bapak bisa jelaskan nanti di sini reskrim itu apa sih gitu. Terus ada beberapa unit atau bagian mungkin gitu. seperti itu, Bapak. Biar masyarakat juga Paham. Karena kadang kita sendiri juga Kurang kita tahu ya, kadang Bu, ya. kurang tahu seperti Iya. itu, Bapak. Mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan reskrim itu apa, mungkin ada bagian-bagiannya seperti apa dan unit-unitnya seperti apa. Oke. Bapak. Baik, terima kasih Mbak Yola dan Mbak Bangun. Saya jelaskan bahwa reserse kriminal kita fokuskan ke Polres Kebumen, nggih. Ya, Polres Kebumen. Jadi di reskrim itu banyak, luas. Dulu reskrim itu sama satu wadah. Sama satu wadah, kemudian sekarang sudah terpisah beberapa bagian. Salah satunya ada reserse kriminal, ada reserse narkoba. Sekarang untuk reserse kriminal kita punya 4 unit, ditambah satu bagian urusan identifikasi. Jadi unit 1 itu ada PIDUM yang mengurusin masalah terkait dengan pidana umum, kita yang menyebutnya, pidana umum, yang ya. ngurusin seperti pencurian, pembunuhan, penculikan, dan seperti itulah pidana-pidana yang sifatnya kita nyebutnya blue collar atau kejahatan jalanan. Oke. Kemudian unit 2 kita ada unit tipiter. Ya, kita nyebutnya unit tipiter, kepanjangan adalah tindak pidana tertentu. Jadi dia mengurusi pada tindak pidana yang sifatnya khusus dengan contohnya, undang-undang Pak. khusus, ya kan? Contohnya seperti tindak pidana bidang perindustrian, penipuan online, kemudian juga pertambangan, kemudian juga illegal logging atau kehutanan dan segala macam. Itu yang kita atur dalam tindak pidana khusus. Berarti itu masuknya tipiter ya, Bapak? Betul. Nah, kemudian yang ketiga itu kita punya unit tipikor, Tipikor. tindak pidana korupsi atau yang biasanya kita untuk perkara-perkara yang korupsi yang menggunakan anggaran negara, penyimpangan anggaran negara, kemudian atau pelakunya biasanya korporasi dan pegawai negeri sipil yang digaji oleh negara. Itu. Kemudian yang keempat kita punya unit PPA PPO. PPH Ya, dan PPO. PPO. PPA itu adalah perlindungan perempuan dan anak. Kemudian PPO adalah perdagangan orang. perdagangan orang. Pidana perdagangan orang. Ya. Jadi yang mengurusi terkait dengan tidak pidana yang melibatkan anak-anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dan perempuan ya sebagai pelaku maupun sebagai korban. Jadi ini yang mengurusi terkait dengan tidak pidana tersebut. Nah, kemudian yang mungkin jarang terlihat ada yang paling penting juga. Jadi ada namanya urusan identifikasi. Identifikasi. Jadi ketika kita membutuhkan sidik jari, identitas pelaku maupun korban atau ada mungkin ditemukannya jejak-jejak dari kejahatan. Nah, kita untuk pengambilan barang bukti tersebut kita mengedepankan
urusan identifikasi. Identifikasi. Betul. Pokoknya kuyu-kuyu yang banter. mobilnya Iya, yang warnanya orange gitu. warnanya oranye gitu mobilnya. Iya. Betul. Kalau di jalan pokoknya kenceng gitu ya, Bu Iya, ya. Berarti betul. mendatangi TKP. Iya, ternyata banyak ya bagian-bagiannya. Ada iya. tindak pidana umum, tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi. Iya. Terus apa lagi tadi? PPA dan PPO. PPA dan PPO. Tapi kalau di wilayah Kebumen sendiri mungkin ada apa ya? Tindak kejahatan yang mungkin kecil tapi itu bisa berdampak besar gitu loh untuk masyarakat. Ada nggak, Pak? Tidak yang sekarang lagi ramai Mbak ya. Ah. Yang lagi ramai berdasarkan data kita tahun 2024 itu yang terjadi cukup banyak adalah KDRT. KDRT. KDRT ya, KDRT kejahatan di dalam rumah tangga. Nah, yang ini yang mengurusi karena tadi melibatkan keluarga, kemudian ada perempuan, ada anak di situ, ada istri, ada suami, maka kita kedepankan adalah unit PPA. PPA dan PPO. Nah, kedepannya mungkin di tingkat pusat atau di Mabes Polri, di Barreskrim sendiri, mereka sudah punya direktorat sendiri, Pak. Tahun ini baru dibentuk, namanya Direktorat PPA PPO, dan itu tidak kemungkinan di Polda dan di Polres nanti akan membentuk satuan sendiri. Berarti sudah nggak masuk reserse kriminal gitu, Pak? Masuk kriminal, cuma dia punya satuan yang khusus, ya seperti kemarin narkoba karena dia merupakan kejahatan luar biasa, transnasional crime, maka, nah PPA PPO ini kan juga sekarang ini jadi banyaknya yang ada perdagangan manusia yang hingga ke Kamboja dan segala macam itu ke Vietnam dan segala macam itu, jadi pemerintah punya perhatian khusus dengan maraknya tidak pidana tersebut, dibentuklah unit sendiri atau sat sendiri. Oh seperti iya, itu. berarti kayak tadi reserse, Jadi narkoba, ada ya, narkoba juga, sendiri, iya. untuk yang unit PPA juga sendiri, Betul. seperti itu. Untuk kedepannya. Iya. Nah, sekarang kayaknya tadi tindak pidana tertentu, kayak apa tadi penipuan online. Iya. Nah, kemarin sempat dengar itu Pak yang Di Kebumen lagi rame juga Iya, Bu. yang lagi rame Iya. itu. Boleh dijelaskan tuh Bapak, iya diceritakan Iya. gimana awal mulanya gitu. Betul. Jadi pada awal mulanya kami mendapat informasi masyarakat bahwa masyarakat ini telah menginvestasikan uangnya yang cukup besar. Kemarin yang sudah kami datakan ya, dan mungkin akan terus bertambah. Yang kami datakan sekarang kerugiannya mencapai 2,5 M. 2,5 M. Dengan korban yang sudah melaporkan ke Polres Kebumen, ada 83 orang yang menjadi korban. Dengan bermacam-macam Bukan dari Kebumen aja ya Pak korbannya? luar dari Kebumen juga ada. Tapi sementara ini yang kami kami terima laporan sebagian besar itu adalah masyarakat dari Kebumen, Kabupaten Kebumen. Oke Mbak Yora, kita dari tadi ngobrol-ngobrol sampai lupa kalau Iya, depan Bu. kita itu ada kopi. Kopi apa, Bu? Ini kopi Niko. Kopi Wah. Nitro Komando. Monggo Komandan Bapak. ya. Iya. Monggo Bapak. Iya. Kopi ya, kopi Niko. Seger. Keren. Tuh, tambah. Saya lanjutkan Mbak yang tadi ya. Siap. Boleh, Oke. Bapak. Jadi sekarang di dunia yang dengan teknologi tinggi, ya kan, IT dan segala macam, kejahatan makin berkembang. Iya betul. Kejahatan makin berkembang, dimensinya juga makin luas, tidak hanya di satu wilayah saja, tapi hingga ke mancanegara, tingkat regional, tingkat internasional. Nah, dengan internet ini maka kejahatan dimensi itu lebih luas. Nah, salah satunya adalah investasi bodong ini. Jadi di mana masyarakat diiming-imingi oleh investasi dengan keuntungan yang kita menyebutnya keuntungan tidak wajar. Contoh tidak wajar ya. Jadi ketika kita punya usaha misalnya, masyarakat punya usaha, dia punya produk, dia menjual, pasti kan ada keuntungan tuh. Iya. Nah, keuntungan dari investasi ini sangat tidak wajar. Bisa 100 kali lipat, bahkan 200 kali lipat. Iya, Nah, kan 100 kali lipat. betul. Nah, masyarakat jadinya kan tergiur. Tergiur yang karena dia biasanya hati-hati karena keuntungan yang tidak wajar tersebut, yang cepat, tidak wajar, mereka akhirnya tertarik tuh tanpa melihat perizinannya, kemudian legalitasnya dan segala macam. Nah, itulah ada yang dilaporkan ke Polres Kebumen, ada namanya investasi NWS atau kita nyebutnya New World Sport. New World Sport. Ya, New World Sport. New World Sport. Di mana modusnya dari NWS ini adalah para agen-agen
ya para agen-agen dari NWS ini yang saat ini sudah kami amankan satu orang atas nama N. Nah, dia membuat seminar, kemudian memberikan tipu muslihat. Bahwa dengan ikut NWS Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ya, yang tidak wajar tadi itu. Nah, masyarakat tertarik tanpa masyarakat melihat lagi legalitasnya, apakah sudah terdaftar di OJK ataukah di cover oleh LPS. Jadi pada dasarnya setiap investasi itu akan diawasi oleh pemerintah. Akan diawasi oleh pemerintah, kemudian dalam setiap pengumpulan dana dari masyarakat itu harus mendapat izin dari namanya OJK atau kita menyebutnya kepanjangannya Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk turut serta pemerintah dalam melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Nah, karena masyarakat tidak teliti, kemudian dengan iming tipu muslihat, para agen-agen ini menyampaikan bahwa NWS ini adalah legalitas, dia punya usaha, dia punya modal yang kuat sehingga bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya. Sehingga masyarakat tergiur mentransfer sejumlah uang, ternyata badan usaha tidak ada sama sekali. Kemudian uangnya itu sebetulnya keuntungan itu diperoleh dari kalau anggota lain. Mungkin. Iya, mengajak lain dia kan dapat fee. Nah, itu dari situ sebenarnya. Di undang-undang perdagangan itu diatur namanya skema Ponzi. Mungkin pernah dengar ya? Ponzi. Ya udah pernah dengar ya, Bu, tapi nggak tahu. Iya, belum apa tahu. skema Ponzi? Iya, apa itu skema Ponzi? Skema Ponzi adalah di mana satu orang itu akan merekrut banyak orang di bawahnya. Punya kaki-kaki. Jadi kayak kaki-kaki. Betul. Iya. Nah, kemudian dari orang-orang ini akan mendaftar, Nah, dari pendaftaran itu akan dimintai sejumlah uang. Kita nyebutnya ada paket silver, bronze, gold, sesuai dengan jumlah uangnya. Nah, nanti ketika dia sudah transfer jumlah uang, maka orang yang di atas akan mendapatkan fee. Nah, ini tidak boleh di Indonesia, itu dilarang. Jadi dalam undang-undang perdagangan skema Ponzi sudah tidak boleh lagi dilakukan. Karena apa? Ini akan merugikan. Ketika sudah mentok nih, ketika orang yang di atas kemudian dia punya kaki lagi, pasti kan yang orang yang paling bawah ini kan paling dirugikan. Karena nggak ada usahanya, dapat keuntungan dari mana? Nah, itulah yang semakin diatur. ke atas dia yang dapat yang paling ini ya, Bu. Betul. Piramida. Betul, piramida. Nah, tadi kan disampaikan sama Bapak Kasat Reskrim sudah banyak yang mentransfer sejumlah uang. Apakah kalau semuanya kita sudah mentransfer uang itu bisa kembali lagi atau enggak? Nah, jadi seperti ini, Mbak. Terkait dengan itu maraknya usaha skema Ponzi ini, investasi bodong, pemerintah Indonesia membentuklah suatu satuan tugas, di mana satuan tugas ini banyak badan atau lembaga yang tergabung di sananya, termasuk satu OJK, kemudian PPATK. PPATK ini mengurus terkait dengan transaksi keuangan, kemudian Bareskrim sendiri dari kepolisian dan stakeholder lain, mungkin ada perwakilan bank dan segala macam. Di situ kita buat namanya Satgas Pasti. Satgas Pasti. Ya, yang Satgas Pasti ini adalah suatu satuan tugas di mana untuk mencegah atau menanggulangi terkait dengan tindak pidana investasi bodong. Nah, masyarakat yang tertipu, tertipu kemudian mentransfer uang. Nah, Satgas Pasti punya kanal sendiri nih untuk pelaporan. Kita nyebutnya IASC. Jadi IASC itu adalah Indonesian Anti Scam Center. Nanti mungkin bisa ditayangkan nanti bahwa sesaat setelah kita mentransfer sebuah uang tertipu, ini ternyata investasi bodong, segera bisa melaporkan. Silahkan buka di webnya nanti iasc.ojk.go.id. Nah, di situ nanti ada form-form yang perlu kita isi, kemana kita transfer, sejumlah apa, kemudian penipuannya bentuknya seperti apa. Nanti silahkan di input. Insya Allah selama ini sih ada ratusan ribu laporan, ratusan ribu laporan selama 2025 ini, dan sudah ada beberapa yang berhasil. Nah, sudah berhasil dikembalikan. Tapi kecepatan dari pelaporan dari masyarakat yang korban ini makin cepat, makin besar peluangnya uang itu bisa kembali. Dan ditambah juga masyarakat harus lebih lebih open lagi, lebih peduli lagi. Setiap bentuk usaha investasi harus pastikan dulu
Apakah dia terdaftar di OJK, punya izin dari pemerintah, dan segala macam. Jadi kita harus lebih aware, jangan tergiur dengan keuntungan untung yang besar. luar biasa besar Ya. itu. Tapi kita nggak tahu nih ininya dari mana gitu. benar, Apakah ada badan hukumnya atau Betul, tidak? betul, Seperti cek. itu. Harus aware itu tadi, Bu. Iya, benar harus. Oke Bapak, sepertinya kita sudah panjang lebar ngobrol. Boleh dong Pak dikasih pesan-pesannya untuk masyarakat tentang kriminalitas di Kebumen, gimana cara untuk mencegah atau menghindarinya gitu Bapak. Baik, saya berpesan kepada masyarakat Kebumen terkait dengan kejahatan yang terjadi, baik itu kejahatan yang sifatnya tadi online dan kejahatan yang kita menyebutnya kejahatan jalanan, pencurian, kemudian kita harus lebih aware. Ya. Awasi anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, rekan-rekan kita, saudara kita untuk lebih hati-hati. Satu, hati-hati terkait dengan kejahatan jalanan, harus lebih hati-hati dalam menyimpan kendaraannya. Ya, jangan terjadi pencurian. Kemudian terkait dengan penipuan online, kita harus lebih hati-hati. Ya, dengan maraknya penipuan online, bahwa kita punya platform-platform seperti kalau misalnya ada toko kuning, toko hijau dan segala macam itu platform yang sah. Di luar itu ketika kita diajak untuk bertransaksi via WA, via chat Facebook itu harus berhati-hati. Ya, pastikan barang apapun yang mau kita beli, kita harus melihatnya dulu. Jangan pernah mentransfer sebelum kita melihat barangnya. Ya, kita ketemuan, cek legalitasnya dari kendaraan atau misal jual beli kendaraan. Cek dulu apakah ada BPKB-nya, STNK dan segala macam. Kemudian baru kita bertransaksi. Nah, kemudian terkait barang-barang lain juga sama. Kita cek dulu barangnya, pastikan barang-barang itu ada, baru kita mentransfer sesuai kesepakatan yang antara penjual dan pembeli. Ya, hati-hati. Oke, terima kasih Bapak. Berarti kita masyarakat harus lebih open, harus lebih Hati-hati. kita lihat dulu ini gimana, nih seperti apa. Kita dapat SMS yang mungkin Mencurigakan. mencurigakan dan Suruh klik-klik link itu. Iya, pokoknya kita jangan gampang. tergiur dengan untung yang besar, tapi kita tidak tahu ini apa dan tidak ada badan hukumnya ada atau tidak. Betul, Seperti betul. itu. Apakah nanti kalau kita melapor kita bisa lewat call center 110 atau Betul, bisa iya. kita lagi? Polres Kebumen punya call center 110. Setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian apapun itu bisa menghubungi 110 dan dengan cepat tim dari Pamapta, Polres Kebumen dan piket fungsi akan meluncur ke TKP untuk membantu masyarakat Kebumen. Oke, terima kasih Bapak. Kita sudah sampai di Penghujung acara. Terima kasih banyak atas penjelasannya tadi. Semoga masyarakat juga lebih paham, lebih mengerti, tidak tergiur dengan keuntungan yang besar tadi. Semoga podcast ini juga bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih. Tentunya kita akan kembali lagi untuk podcast selanjutnya dengan bintang tamu atau narasumber yang berbeda. Saya Aibtu Pangudisani. Saya Brigadir Martanti, tentunya di Ngene Ngobrol. Yuk. Terima kasih.